Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom brothers and sisters, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku, Kau Mazmurku. Tak ku kejar, tak ku lihat kemurahan
kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Mari sama-sama katakan kerinduanku. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku. Kaulah maksudku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Oh, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Sembah Dia. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ya Allah. Ku katakan dengan imanmu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Setiap lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Setiap lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Setiap lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tinggikan nama-Mu selalu. Setiap lutut
Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Raja. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Hello brothers and sisters, welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. Tibalah kita di akhir dari seri kita bulan ini, yaitu Confidence. Setelah kita belajar di minggu pertama bagaimana kita bisa tetap berjalan di dalam iman, lalu di minggu kedua kita juga belajar bagaimana membangun fondasi iman yang kuat, dan sehingga ketika badai itu datang di dalam kehidupan kita, maka kita akan siap dan akan menjadi lebih tahan, lebih kuat. Dan di minggu ini, di materi kita atau kita yang terakhir, ditutup dengan suatu cerita yang luar biasa. Suatu cerita iman yang menakjubkan, bukan hanya Tuhan Yesusnya aja yang menakjubkan, itu udah pasti. Tapi juga dua sosok yang memiliki iman yang luar biasa. Dimana ketika Yairus, seorang kepala rumah ibadat, memiliki iman yang kuat, datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan bagi anaknya. Dan juga wanita yang menderita kesakitan pendarahan selama bertahun-tahun, datang juga kepada Yesus dan menerima kesembuhan. Dan dua tokoh ini, iman dari dua tokoh ini yang luar biasa dapat kita lihat dan kita dapat belajar dari mereka. Dan menurut saya firman hari ini adalah firman yang sempurna untuk menutup pembahasan kita hari ini tentang iman. So brothers and sisters, mari kita mulai Celebration at Home kita hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau menganugerahkan kepada kami anak-Mu sendiri Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Dan lewat kematian Yesus Putra-Mu, kami memiliki harapan yang baru. Dan hari ini juga kami mau belajar untuk kami boleh memiliki iman yang lebih besar, iman yang lebih kuat. Dan kami boleh belajar dari dua tokoh yang luar biasa, yaitu Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan, yang datang kepada Yesus dan mengalami satu terobosan di dalam hidup mereka, mengalami satu kesembuhan di dalam hidup mereka. Biarlah kami percaya saat ini kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami. Dan kami juga percaya Engkau akan mengalir karena Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Jamah hati setiap orang yang mendengarkan Celebration at Home pada hari ini, dan lembutkan setiap hati yang keras, dan biarlah setiap firman yang ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih buat segalanya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So brothers and sisters, di minggu ini atau di Celebration at Home kita minggu ini, saya nggak akan terlalu banyak membahas sesuatu, ataupun saya nggak akan terlalu banyak berbicara. Karena buat saya firman hari ini yang diambil dari bacaan Injil dari Markus sudah menggambarkan dengan begitu luar biasa. Dan menurut saya firman hari ini jika kita renungkan akan merangkum seluruh pengajaran dan pembahasan kita di bulan ini tentang confidence. Bagaimana kita bisa memiliki rasa yakin atau keyakinan yang kuat kepada Yesus, apapun keadaan yang kita sedang alami saat ini. So brothers and sisters, saya akan mulai bacakan dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya ulangi sekali lagi. Dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Dan kalau teman-teman punya waktu nanti ke depan, ada waktu,
Teman-teman boleh baca firman ini berulang-ulang. Teman-teman boleh renungkan. Teman-teman boleh lihat dan bayangkan bagaimana Yesus bekerja dan bagaimana iman dari Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan yang sakit juga menyembuhkan dia. Dan apabila teman-teman merenungkan firman ini, saya percaya bahwa sesuatu akan terjadi di dalam hidup teman-teman. Iman teman-teman akan dikuatkan dan teman-teman akan semakin yakin bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus Allah untuk menolong kita semua. Saya akan mulai pembacaan Injil pada hari ini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga
anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Brothers and sisters, saya akan beri waktu sejenak buat kita untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja saya bacakan. Kita boleh merenungkan bagaimana Yesus begitu luar biasa. Ketergerakan hatinya akan kesusahan orang lain membawa mukjizat. Kuasanya yang keluar dari jubahnya menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan bertahun-tahun. Saya beri waktu sejenak buat teman-teman untuk merenungkan firman yang baru saja dibawakan. Yesus, kau sungguh luar biasa. Kuasamu yang begitu besar, sanggup menyembuhkan dan membangkitkan yang mati. Biarlah saat ini kami boleh terus dibawa masuk lebih dalam, untuk kami boleh belajar dari Yairus dan juga perempuan yang sakit. Kami juga boleh melihat Engkau sebagai Juru Selamat kami, Tuhan yang penuh kuasa. Bawa kami masuk lebih dalam Yesus. Bawa kami masuk lebih dalam ya Roh Kudus. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan memiliki iman dan keyakinan yang lebih kuat dan lebih besar kepadamu Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Brothers and sisters, kira-kira apa reaksi kita kalau misalnya ada orang yang datang dan bilang seperti ini, jangan takut, percaya aja. Mungkin kalau kita belum kenal, kita akan memicingkan mata dan kita akan bilang, are you serious? Are you kidding me? Lu bercanda kali, suruh gue percaya sama lu. Siapa lu? Ya. Atau mungkin yang paling ekstrim, lu gila kali ya, suruh gue percaya sama lu, kenal juga enggak, gitu ya. Nah, menurut saya, di dalam perenungan saya dari firman ini, ada dua orang yang bisa ikut ketika orang mengatakan jangan takut dan percaya. Yang pertama, orang itu kenal. Orang itu sudah kenal dengan orang itu dan percaya sama orang itu. Udah muncul namanya trust. Berarti sudah pernah tahu, sudah pernah kenal. Dan ketika ada masalah atau ketika dia datang ke orang itu dan orang itu berkata jangan takut, percaya, maka dia akan percaya. Karena udah ada trust, sudah pernah kenal. Lalu yang kedua adalah orang yang benar-benar desperate banget. Udah gak tahu harus ngapain, udah gak tahu harus gimana, gak ada lagi jalan keluar. Sehingga ketika datang sama seseorang dan orang itu bilang, udah jangan takut, percaya aja. Karena gak ada jalan lain, ya udah dia akan percaya. Nah, tokoh kita hari ini yaitu Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan, menurut saya merepresentasikan dua karakter tersebut. Yang pertama, Yairus adalah kepala rumah ibadat, di mana Yesus pada saat itu mengajar dari sinagoga-sinagoga atau dari satu rumah ibadat ke rumah ibadat yang lainnya. Dan dalam bayangan saya percaya satu kali waktu Yesus mengajar mungkin di rumah ibadatnya Yairus. Ya, dan Yairus mendengar apa yang Yesus ajarkan. Lalu Yairus juga mendengar apa yang Yesus lakukan. Dan seperti kita ketahui di beberapa cerita Yesus ketika dia mengajar di rumah ibadat, seringkali ada gangguan-gangguan dari roh-roh yang tidak kudus.
orang-orang yang mengganggu, orang-orang sakit datang. Dan pada saat itu Yesus menyembuhkan, pada saat itu Yesus mengusir roh-roh jahat di tengah-tengah kerumunan di dalam rumah ibadat. Sehingga saya percaya Yairus sudah tahu pengajaran Yesus. Yairus sudah kenal siapa Yesus. Lalu yang kedua adalah karakter dari perempuan yang sakit pendarahan. Kalau kita baca, perempuan tersebut sudah melakukan semua usaha sampai habis-habisan. Bukan cuman dirinya fisiknya yang sakit atau habis, tapi juga sampai semua hartanya, sampai nggak punya apa-apa. Dan semua usaha, semua uang yang dikeluarkan, harta yang dihabiskan ternyata tidak membawa kepada kebaikan atau ke dalam suatu situasi yang lebih baik. Bahkan semakin memburuk. Pada akhirnya wanita ini gak punya jalan lain. Wanita ini udah desperate banget, udah gak tahu harus gimana. Dan satu waktu wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Di dalam firman itu bilang bahwa wanita ini telah mendengar, setelah wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia mendengar berita tentang Yesus, akhirnya dia datang sama Yesus. Dia gak punya jalan lain. So brothers and sisters, dari dua karakter ini kita bisa belajar. At least ada 3 hal yang saya belajar dari firman yang baru aja kita bacakan sama-sama. Yang pertama dari Yairus adalah seringkali kita sebagai orang yang sudah mengenal, sebagai orang yang sudah percaya, seringkali di tengah perjalanan kita pun kita mengalami kegoyahan iman. Iman kita goyah. Kenapa? Karena ada orang terdekat yang memberitakan sesuatu yang menggoyahkan iman kita. So poin pertama yang saya belajar dari firman tadi adalah what you feed will grow. Apa yang kamu beri makan akan tumbuh. Feed bisa berarti makanan, tapi juga saat ini kalau kita hubungkan dengan kondisi kita sekarang, feed juga bisa berarti adalah berita. Ya. Feed bisa berarti berita. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar akan mempengaruhi iman kita. Setiap berita yang kita masukkan, setiap apapun yang kita masukkan ke dalam diri kita akan mempengaruhi iman kita. Jika kita membaca berita atau kabar yang membuat kita khawatir, maka kekhawatiran itu yang akan tumbuh. Tapi kalau kita melihat kabar dan mendengar kabar atau berita yang positif, yang menguatkan iman kita, maka kita pun akan tumbuh rasa optimis, kita pun akan tumbuh rasa harapan. Kalau kita lihat dari kedua tadi, Yairus dan wanita, yang pertama, ketika Yairus bertemu Yesus dan waktu Yairus mau pulang, tiba-tiba ada keluarga datang dari kepala rumah ibadat, ya pasti keluarga Yairus lah ya. Datang, orang terdekat datang. Dan orang terdekat datang, dia bilang gini, udahlah, anakmu udah mati, ngapain nyusahin guru? Pernahkah kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, orang yang udah kenal Yesus, seringkali orang terdekat kita mengatakan, udahlah, ngapain sih, percuma kayak begitu, udahlah, membawa berita-berita yang melemahkan kita. Dan biasanya hal itu datang dari orang-orang terdekat. Berita-berita yang bisa melemahkan. Atau dari wanita tersebut, ketika wanita itu desperate, ketika wanita itu benar-benar nggak ada punya harapan, tiba-tiba dia dengar berita tentang Yesus yang positif. Dia dengar berita tentang Yesus yang menyembuhkan. Dia dengar berita tentang Yesus yang punya kuasa. Maka seketika itu juga dia punya harapan.
Seketika itu juga dia punya optimis bahwa dia punya sembuh. Dan seketika itu juga imannya tumbuh. Dan dia mencari Yesus. Bahkan Yesus sendiri menyatakan, imanmu menyembuhkanmu. Iman yang luar biasa. Dia hanya bilang, cukup ku jamah jubahnya saja, maka aku sembuh. Bahkan Yairus sendiri meminta Yesus meletakkan tangan, melakukan satu tindakan. Tapi wanita tersebut enggak minta Yesus melakukan tindakan. Imannya dia bilang bahwa cukup pegang jubahnya Yesus, sembuh. What you feed will grow. Apa yang kamu beri makan kepada dirimu akan tumbuh. Ketika kita memasukkan sesuatu hal yang positif, maka iman kita akan tumbuh. So brothers and sisters, menjadi lebih selektif dalam memilih apa yang masuk ke dalam kita akan menentukan apakah iman kita menjadi lebih kuat atau menjadi lemah. So be selective to feed ourselves. Selektiflah memilih untuk apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang kita lihat dan kita dengar. Lalu yang kedua dari ayat tersebut, yang saya dapat pelajarannya adalah your surrounding matters. Your surrounding matters. Sekelilingmu itu berarti, mempunyai arti. Kalau kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang optimis, maka kita menjadi optimis. Kalau kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang pesimis, maka hal itu pun akan menular, contagious, dan kita akan menjadi orang yang pesimis. Siapa orang yang ada di sekeliling kita akan mempengaruhi iman kita. Pasangan, buat teman-teman yang single saat ini, yang mau cari pasangan, cari teman hidup, hati-hati. Pasangan, teman hidup bisa menguatkan atau melemahkan. Cari pasangan yang bisa menguatkan iman teman-teman. Atau teman-teman mau cari teman di sekeliling, hati-hati. Kita udah bahas minggu lalu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati bergaul dengan teman-teman. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang membawa aura positif, maka kita akan jadi positif. Lalu keluarga, tetangga yang ada di sekeliling kita bisa melemahkan atau menguatkan kita. Kalau kita lihat tadi, yang pertama, ada keluarga dari Yairus datang membawa berita, udah anakmu udah mati, udah jangan nyusahin guru. Dia bawa berita yang negatif. Untung ada Yesus. Yesus langsung bilang, Yesus tahu langsung. Saya percaya pada saat itu Yairus mulai goyah. Tidak diceritakan, tapi saya percaya Yesus tahu. Kenapa? Karena seketika itu juga Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Jadi pada saat itu saya percaya Yesus mulai merasakan bahwa Yairus mulai down. Ketika dia mendengar anaknya udah mati, dia down. Tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Lalu ketika Yesus datang datang ke rumah Yairus, tiba di rumah Yairus, dan semua orang menangis bilang bahwa anakmu udah mati. Anakmu udah mati. Lalu Yesus bilang, dia gak mati, dia tidur. Dan orang-orang di sekelilingnya menertawakan Yesus. Berapa banyak orang di sekeliling kita yang ketika kita bilang bahwa tenang, Tuhan Yesus punya kuasa, Tuhan Yesus pasti sanggup lewatkan kita di pandemi ini. Dan seketika itu juga orang-orang di sekeliling kita menertawakan kita. Bilang, lu mah gak mikir, lu mah gak punya hikmat mungkin kalau orang yang udah tahu. Ya, seketika orang-orang di sekeliling kita menertawakan kita. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dari pertama
ketika Yesus mau berjalan ke rumah Yairus, Yesus menyingkirkan semua orang-orang dan hanya memilih orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang menguatkan. So brothers and sisters, your surrounding matters. Siapa yang ada di sekelilingmu itu berarti. Lalu di ayat tersebut yang terakhir yang saya lihat adalah silence is golden. Terkadang diam itu luar biasa. Waktu saya baca firman, Yairus sepanjang ayat bacaan tadi tidak berbicara sepatah kata pun loh. Baik itu menguatkan atau meragukan Yesus. Dia hanya diam dan ikut apa yang Yesus katakan. Tidak pernah saya baca dari awal Yairus berkata, meragukan atau menguatkan Yesus. Bahkan ketika keluarganya datang dan melemahkan dia, membawa berita yang melemahkan, Yairus tidak berkata sepatah kata pun. Terkadang di dalam hidup kita, Yesus hanya mau kita diam dan ikut kemanapun Yesus membawa kita. Confidence is faith in who will do it for us. Itu yang kita bahas di minggu pertama. Confidence is faith in who will do it for us. Jika kita yakin Yesus akan melakukan yang terbaik bagi kita, buat apa kita banyak tanya? Just believe. Buat apa kita mau meragukan dia? Buat apa kita banyak berbicara? Kalau kita tahu dan yakin kalau Yesus pasti akan berbuat yang terbaik bagi kita. So brothers and sisters, terkadang setelah kita melakukan semua hal yang dapat membuat kita berjalan di dalam iman, kita udah membangun fondasi yang kuat dalam 5 aspek kehidupan kita. Pada akhirnya mungkin yang kita butuhkan hanya diam dan jangan takut. Be silent, stay calm, and just believe. So brothers and sisters, mungkin saat ini ada di antara teman-teman yang mengalami seperti apa yang Yairus alami. Mengalami seperti apa yang wanita yang sakit alami. Mungkin di antara teman-teman saat ini ada orang-orang percaya, ada orang-orang yang sudah mengikuti Yesus dan sudah kenal Yesus, tapi mungkin mengalami sekarat di dalam usahanya, di dalam hubungannya, di dalam hidupnya, sakit penyakit, dying, dan iman teman-teman mulai goyah. Atau mungkin ada di antara sekarang teman-teman yang menyaksikan celebration at home saat ini, yang belum pernah mendengar, sama sekali gak kenal dengan Yesus. Tapi saat ini lewat celebration at home, teman-teman mulai mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar tentang kuasa yang Tuhan Yesus dapat lakukan. Mungkin saat ini teman-teman sudah mengalami kekeringan, mengalami kesakitan yang begitu lama, mengalami problem di dalam hubungan rumah tangga, ataupun di dalam pekerjaan, usaha, ataupun di dalam fisik teman-teman yang udah lama. Dan apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman udah gak tahu lagi harus gimana. Teman-teman udah kehilangan harapan. Semua yang dilakukan udah habis-habisan. Dan teman-teman udah gak tahu lagi harus kemana. Hari ini teman-teman boleh mendengar berita tentang Yesus. Dan kalau saat ini teman-teman mendengar satu hal yang pasti, Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sanggup lakukan. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan semua usaha yang sekarat, semua hubungan yang sekarat, semua pekerjaan yang sekarat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan semua hubungan yang sakit menahun, semua usaha yang sakit bertahun-tahun, semua penyakit yang sudah teman-teman alami selama bertahun-tahun. You just come to Jesus. Stick close to Jesus. Don't be afraid. And just believe. Dan iman kitalah yang akan menyelamatkan kita. Iman kitalah yang akan menyembuhkan
Mari kita tutup celebration at home kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih karena lewat kematian-Mu, lewat kebangkitan-Mu, lewat kenaikan-Mu ke surga, kami memiliki harapan yang baru. Kami memiliki hidup yang baru. Lewat kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menebus setiap dosa kami. Engkau telah menyembuhkan setiap kami. Dan ketika Engkau naik ke surga, maka Engkau menjanjikan Roh Allah yang hidup tinggal di dalam kami. Kepada barang siapa yang percaya kepada-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau hari ini di dalam situasi yang tidak menentu, gelombang COVID yang kedua menghajar kami saat ini, beberapa dari kami mulai panik, usaha mulai diguncang, hubungan diguncang, sakit penyakit mulai ada dan mulai mengena kepada orang-orang di sekeliling kami yang lebih dekat. Biarlah saat ini, apapun yang kami alami, kami boleh datang kepadamu Yesus. Setiap orang yang sudah mengenal tetap tinggal dekat dengan Yesus. Setiap orang yang belum mengenal datang menghampiri Yesus. Dan ketika kita semua datang kepadamu Yesus, bersimpuh, menceritakan semua apa adanya, maka Engkau akan menggerakkan hatimu untuk menyembuhkan kami semua. Seperti apa yang Kau lakukan kepada wanita yang menderita pendarahan bertahun-tahun. Dan ketika kami diam, ketika kami percaya dan menaruh semua keyakinan dan kepercayaan kami kepadamu, dan kami hanya diam dan ikut apa yang Kau mau, maka Engkau pun akan sanggup membangkitkan semua yang sekarat di dalam hidup kami. Dan kami percaya hanya lewat Engkaulah, di dalam nama-Mu lah, maka semua ini akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi, terobosan akan terjadi. Karena kami percaya Engkau telah membuktikannya lewat kebangkitan-Mu dari alam maut di hari ketiga. Biarlah saat ini Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau mengalir, menjamah, dan menuntun kami untuk kami tetap setia berjalan dan taat kepada apa yang menjadi perintah Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan celebration at home kami pada hari ini, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja mulai saat ini. Kau yang jamah hidup mereka. Kau yang gerakan setiap hati mereka. Dan kami percaya di dalam nama Yesus perubahan terjadi, mujizat terjadi, terobosan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.